Meski Presiden meminta agar pengangkatan Archandra Thakar sebagai Wakil Menteri ESDM tidak dibawa ke ranah personal ataupun politik, namun keputusan Presiden ini ternyata masih menuai pro dan kontra. Sebagian ahli hukum menilai keputusan mengangkat Archandra adalah tindakan yang cacat hukum. Banyak yang menaruh harapan ketika Presiden Jokowi menempatkan Archandra Thakar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada reshuffle Kabinet Jilid 2 pada bulan Juli yang lalu. Namun harapan itu justru berubah menjadi drama tatkala kasus kewarganegaraan Thakar mencuat. Ya, publik saat itu memang heboh oleh status kewarganegaraan Archandra Thakar yang diketahui telah menjadi warga negara Amerika Serikat. Archandra sempat kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena mengajukan diri menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 2012 silam. Namun saat kembali ke tanah air serta menjadi menteri, Archandra menggunakan paspor Indonesia. Akibat kegaduhan ini, Presiden Jokowi memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Archandra Thakar dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kala itu Archandra baru 20 hari menjabat. Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Thakar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun jalan Archandra ternyata belum habis. Pasca diberhentikan, berbagai usaha terus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa merehabilitasi status kewarganegaraan Archandra. Sampai akhirnya Kementerian Hukum dan HAM memastikan bahwa Archandra telah memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Status itu dikeluarkan pada September yang lalu. Archandra Thakar pun akhirnya mengisi kursi kabinet. Pada Jumat siang, Presiden Jokowi melantik Archandra Thakar. Namun kini statusnya adalah Wakil Menteri SDM mendampingi Ignatius Jonan sebagai Menteri SDM yang baru. Kepada media, Archandra mengaku akan bekerja keras. Konsultan energi ini juga yakin masalah status kewarganegaraan yang membelitnya sudah selesai. Saya kira semua persoalannya sudah diselesaikan. Dan alhamdulillah saya sekarang dilantik oleh Bapak Presiden. Tapi keputusan Presiden Jokowi mengangkat Archandra dinilai cacat hukum oleh sejumlah akademisi. Pasalnya, masalah status kewarganegaraan Archandra dinilai belum tuntas. Seperti dikutip dari laman detik.com, ahli hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menganggap sikap Jokowi yang tidak melakukan koreksi terhadap keputusan peneguhan status WNI Archandra dinilai permisif terhadap pelanggaran hukum. Bayu melihat Jokowi terkesan memaksakan Archandra untuk menduduki jabatan publik. Terlebih, hal itu terjadi di tengah digugatnya keputusan peneguhan Archandra sebagai warga negara Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh sejumlah pihak. Jokowi sendiri meminta agar penunjukan Jonan dan Archandra tidak dikaitkan dengan masalah personal dan politik. Keduanya adalah figur-figur profesional yang tepat, yang berani, yang punya kompetensi untuk melakukan reformasi besar-besaran di ESDM. Ini isu manajemen. Kini saatnya Jonan dan Archandra Thakar bekerja keras untuk membuktikan bahwa penunjukan mereka bukanlah dipaksakan, apalagi bermotifkan politik. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Sepertinya drama belum berakhir ya Bapak-Bapak ya. Kalau kita melihat ini keputusan Presiden Jokowi mengangkat Archandra Thakar sebagai Wakil Menteri SDM ternyata masih menyisakan beberapa persoalan. Kendati Presiden meminta hal ini tidak dikaitkan dengan masalah personal atau masalah politik, tapi ada celah hukum yang sampai saat ini menjadi perdebatan tentang status kewarganegaraan Archandra Thakar. Benarkah penunjukan ini adalah penunjukan yang cacat hukum dan juga punya masalah dalam etika politik? Kami akan membahasnya malam hari ini dengan Mas Bayu Dwi Anggono, akademisi hukum tata negara dari Universitas Jember, Jawa Timur. Selamat datang, selamat malam Mas. Mas Budi. Kemudian ada Bang Masinton Pasaribu, politikus dari PDI Perjuangan. Bang Masinton, terima kasih sudah datang malam minggu ini. Harus melewati malam minggu di CNN, Bang. Kemudian ada Bang Henry Satrio, teman kita, akademisi komunikasi politik dari Universitas Paramadina. Terima kasih sudah datang, Bang Henry. Terima kasih, Mas. Saya akan awali perbincangan ini ke Mas Bayu dulu. Kalau kita tadi lihat pernyataan Pak Archandra setelah dilantik bahwa masalah yang selama ini diributkan masyarakat menjadi polemik sudah diselesaikan. Diselesaikannya gimana? Karena sudah keluar itu SK dari Kementerian Hukum dan HAM tentang peneguhan status kewarganegaraannya. Tapi yang membuat publik kaget ketika Anda berbicara juga bahwa ternyata masalah belum selesai, bahkan menjurus ada persoalan cacat hukum di sini. Seperti apa sih
Ya, jadi Mas Budi, saya setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang mengatakan ini bukan persoalan personal, apalagi persoalan politik. Apa yang saya sampaikan semata-mata adalah persoalan hukum, dalam arti pengangkatan Archandra Thakar sebagai Wakil Menteri SDM, menurut saya ini belum tuntas, mengingat persoalan warga negara Indonesia yang saat ini disandang oleh Archandra Thakar berdasarkan keputusan Menteri Hukum Asasi Manusia 1 September 2016 itu masih mempunyai persoalan hukum. Apa persoalannya? Masih punya, meskipun itu sudah dikeluarkan surat keputusan bahwa dia sudah menjadi warga negara Indonesia gitu. Betul. Artinya gini, pejabat pemerintahan dalam hal ini Menteri Hukum dan Asasi Manusia ketika membuat sebuah keputusan tata usaha negara, yaitu keputusan untuk meneguhkan status WNI Archandra Thakar, tentu kan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Betul. Nah, peraturan undang-undangan apa yang dipedomani? Tentunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Oke, itu syaratnya seperti apa untuk orang asing yang kemudian menjadi warga negara? Kasus Archandra ini, saya ingin memulainya tidak terlalu panjang ketika mengangkat sebagai Menteri SDM. Saya ingin memulainya ketika pertengahan Agustus, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara mengumumkan memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Thakar sebagai Menteri SDM. Tentu orang akan bertanya, atas dasar apa Archandra Thakar diberhentikan? Pada saat itu jelas bahwa karena melanggar pasal 22 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yaitu ternyata Archandra tidak memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia karena kehilangan status WNI ketika pada tahun 2012 menerima warga negaraan lain dan tidak mengembalikannya. Berarti tidak bisa menjadi pejabat publik waktu itu ya? Maka sejak pertengahan Agustus status Archandra adalah sebagai warga negara asing. Meskipun dia dianggap juga tidak warga negara Amerika karena sudah melepaskan paspornya. Lepasan paspor setelah pemberhentian itu. Artinya gini, artinya saya ingin mempedomani ketika diberhentikan sebagai Menteri SDM, dia statusnya warga negara asing. Pertanyaannya, apakah warga negara asing boleh untuk memperoleh kembali warga negara Indonesia? Tentu boleh. Syarat yang pertama dia harus melepas dulu warga negaraan asing yang dimilikinya. Sudah dilepas katanya. Yang kedua, dia harus mengacu pada pasal 31, yaitu harus mempedomani pasal 9 sampai pasal 18 dan pasal 22 Undang-Undang Kewarganegaraan. Apa? Harus memenuhi syarat mengajukan kepada Presiden melalui Menteri untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan syarat salah satunya adalah tinggal di wilayah negara Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Wah, susah sekali ya syaratnya ya. Ada yang lebih ekspres nggak? Yang lebih ekspres dalam hal andai kata Presiden merasa memerlukan keahlian Archandra Thakar sebagai sebagai pejabat publik di Indonesia adalah dengan pasal 20, yaitu Presiden memberikan kewarganegaraan kepada Archandra dengan pertimbangan DPR. Artinya Presiden mengajukan surat kepada DPR bahwa saya memutuskan atas dasar kepentingan nasional melihat keahlian Saudara Archandra ini, negara ini perlu, sehingga saya harus mengajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan. Nah, ini cara ekspres. Itu hak presiden tuh, Pak? Hak presiden, dijamin oleh pasal 20. Persoalannya kemudian, dua jalur ini nggak dilalui. Tiba-tiba 1 September keluar keputusan Menteri Hukum Asasi Manusia yang istilahnya adalah meneguhkan status WNI. Pertanyaan kita, warga negara asing kok diteguhkan warga negara Indonesianya? Ini kan tidak sesuai. Akibatnya apa? Sekarang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh sejumlah kelompok masyarakat. Jadi kita pelan-pelan dulu Mas Bayu. Ini mungkin agak susah dipahami publik karena ini menyangkut masalah hukum. Tapi kalau kita lihat dari hanya ada 2 syarat. Yang pertama harus tinggal 5 tahun. Yang kedua Presiden punya hak politik beberapa syarat. Presiden punya hak politik untuk mengajukan dan itu ke parlemen gitu ya. Dan itu tidak dilewati dua-duanya. Artinya sebagai warga negara asing atau orang asing yang ingin memperoleh kembali warga negara Indonesia karena dia pernah punya WNI, ada 2 cara, yaitu yang diatur oleh pasal 31, yaitu prosedur pewarganegaraan. Dia mengajukan kembali menjadi WNI dengan syarat yang selain masa tinggal tadi menyatakan sumpah setia lagi dan lain sebagainya. Kalau Kementerian Hukum dan HAM kemudian mengeluarkan surat keputusan, apakah memang pemerintah punya hak politik lain misalnya untuk diskresi, misalnya untuk karena ini dianggap penting, dianggap mendesak, dianggap penting untuk kepentingan bangsa, kemudian pemerintah harus mengeluarkan izin khusus gitu misalnya. Surat. Itu pasal 20 yang mengatur sebenarnya, yaitu Presiden memberikan. Jadi yang bersangkutan tidak usah mengajukan. Presiden dapat memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing dalam rangka kepentingan nasional membutuhkan tersebut. Artinya itu bisa dong berarti. Bisa sebenarnya. Pertanyaannya kenapa tidak dilakukan? 2 cara ini, cara prosedur kewarganegaraan biasa mengajukan kembali sesuai pasal 31 dan yang kedua dengan cara diberikan oleh Presiden tidak pernah dilalui. Tiba-tiba kemudian 1 September
diteguhkan sebagai warga negara Indonesia. Pertanyaan kita, diatur di mana proses itu dalam undang-undang kewarganegaraan kita? Tidak ada. Itu yang sama menurut sekali. Anda cacat hukum. Cacat hukumnya di situ, dan ini nanti Konsekuensinya secara politik dan seperti apa? Konsekuensi politiknya dan hukumnya. saya menarik ke Undang-Undang 30 2014. Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur sebuah keputusan tata usaha negara termasuk keputusan Menkumham ini dikatakan cacat hukum jika cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Implikasinya apa? Dapat dibatalkan oleh siapa? Dapat dikoreksi oleh pejabat itu sendiri, atasan pejabat yaitu presiden atau pengadilan. Nah, sekarang kan sedang proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi konsekuensinya bisa oleh pengadilan ini dibatalkan keputusan Menteri Hukum Asasi Manusia ini. Lagi-lagi dibatalkan dan presiden mendapatkan kerugian politik lagi karena memang kalau artinya kalau itu bisa debatable putusan PT UN nanti membatalkan ini, otomatis Archandra harus berhenti sebagai wakil menteri SDM. Itu yang saya katakan, kenapa tidak mau menunggu setelah proses hukum ini selesai? Itu kan lebih pasti, saya pikir. Saya akan ke Bang Masinton. Bang Masinton ini apakah memang mungkin Anda tidak bisa mewakili presiden, tapi mungkin PDI Perjuangan mengertilah psikologinya, pemerintahan memerlukan seorang Archandra Thakar, kemudian akhirnya segala upaya dipakai. Apakah memang hal-hal seperti ini substansi nggak? Pertama tadi saya coba menanggapin apa yang disampaikan Mas Bayu tadi. Kebetulan saya di Komisi 3. Nah, pemerintah melalui Menkumham sudah menyampaikan ke Komisi 3 karena kami juga mempertanyakan itu di Komisi 3 pada saat itu. Yang hak nomor 2 itu tadi ya? Pertama, secara status kewarganegaraan Pak Archandra ini kan harus dibedakan. Dia bukan orang asing dalam arti dia orang asing, bukan orang Indonesia. Pak Archandra ini adalah orang Indonesia yang jadi orang asing, menjadi berkewarganegaraan asing Amerika gitu. Jadi bukan orang asing. Nah, enggak begitu dong. Warga negara Indonesia yang memilih jadi warga negara asing. Iya, memilih menjadi warga negara Amerika. Ya, meninggalkan tapi punya latar belakang Indonesia gitu. Artinya ketika tadi pasal 20 ya itu juga kami bahas. Pasal 20 itu kalau orang asing ya itu bisa diajukan, orang asing yang dianggap berjasa. Ya, umpama kayak pemain bola yang naturalisasi gitu ya. Naturalisasi itu. Nah, untuk Archandra dia orang Indonesia ya yang berkewarganegaraan Amerika. Atas kesadaran dia pilih sendiri. Nah, di dalam pasal 23 juga itu ada diatur. Kemudian proses pewarganegaraannya ada di pasal 32-nya lagi. Ya, yang itu tanpa harus 5 tahun. Betul. Nah, oleh Menkumham ya karena Pak Archandra sudah mengajukan pada bulan Agustus ya Agustus akhir itu dia sudah menyampaikan ke melepaskan paspor Amerika dan sudah dikonfirmasi oleh Menkumham ya bahwa dia sudah tidak lagi berkewarganegaraan Amerika. Ada syarat bahwa pejabat yang menangani masalah dalam hal ini Menkumham dia tidak boleh menyebabkan seseorang tertunda. Enggak, stateless. Itu ada ketentuan pidananya ya. Nah, di Undang-Undang Kewarganegaraan itu diatur dan kemudian PP nomor 2 tahun 2007 yang mengatur teknis tentang pewarganegaraan kembali. Nah, itulah yang dijalankan. Nah, karena Pak Archandra sudah mengajukan bahwa dia tidak lagi berkewarganegaraan Amerika dan dia ingin mengajukan sebagai warga negara Indonesia, maka 14 hari itu harus diproses. Karena kewajiban untuk karena memang kondisinya stateless waktu itu ya, Bang ya. Iya, karena tidak boleh. Ya. Karena kalau itu ini kan tidak boleh didiamkan ya. Menteri bersangkutan dapat sanksi pidananya itu undang-undang yang menyatakan. Nah, maka memang kemudian diproseslah dalam 14 hari, maka pada bulan awal September sudah diberikan kewarganegaraan Pak Archandra sebagai warga negara Indonesia kembali. Jadi secara legal tidak ada yang harus salah. Dibedakan memang. Jadi proses Pak Archandra ini adalah proses memperoleh pewarganegaraan Indonesia kembali. Gitu. Jadi beliau kenapa kemarin kita minta supaya pemerintah tidak mengajukan pasal 20 itu karena Pak Archandra ini bukan orang asing. Betul. Dia warga negara Indonesia
tapi status kewarganegaraannya dia memilih. Jadi ini kondisi spesial yang spesial bukan karena Pak Archandra spesial, karena memang kondisinya waktu itu stateless dan harus negara atau pemerintah harus memberikan kepastian itu kan Bang ya. Kemudian karena undang-undang memerintahkan begitu, tidak boleh ada orang Indonesia ya, bukan orang asing ini, yang kehilangan kewarganegaraannya, maka negara harus memberikan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia, orang Indonesia tadi. Jadi kita harus membedakan orang Indonesia dengan orang asing. Dan itu pertama, kemudian yang kedua itu sudah dikonsultasikan oleh DPR dengan DPR. Dan DPR setuju pemerintah itu sudah Bang? menyampaikan itu ke Komisi 3, walaupun kalau berkaitan pewarganegaraan itu domainnya pemerintah, kecuali menyangkut pasal 20 orang asing yang dianggap berjasa oleh negara. Pengen dinaturalisasi, dia berlaku pasal 20. Jadi dia prosesnya presiden atau pemerintah harus memperoleh persetujuan DPR. Jadi prosesnya memang ini tidak melalui pasal 20 itu Bang ya, kemudian ini beda, ini karena kondisi yang berbeda. Orang Indonesia. Sebelum ke Bang Henry, Mas Bayu ada tanggapan ini. Maka saya katakan ini ada kita harus dari titik yang sama. Pada saat pertengahan Agustus, kenapa Archandra itu diberhentikan sebagai Menteri SDM? Karena tidak memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia. Seseorang yang tidak mempunyai status warga negara Indonesia, maka dia adalah orang asing, meskipun dia pernah punya warga negara Indonesia. Jadi pasal 2 PP nomor 2 tahun 2007, orang asing itu adalah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Bisa ada dua golongan memang, orang yang dia sebelumnya punya WNI kemudian dilepaskan, atau benar-benar orang asing tidak pernah punya paspor warga negara Indonesia. Nah, dalam konteks ini tanggal 16 Agustus itu sebenarnya statusnya dia adalah sebagai orang asing, karena kalau dia bukan orang asing, dia orang WNI. Meskipun punya latar belakang sebagai warga negara Indonesia. Banyak, saya pikir tidak hanya Archandra, banyak orang yang punya paspor Indonesia kemudian atas dasar perkawinan, atas dasar bekerja di luar negeri melepaskan ini, tapi statusnya sama, adalah orang asing. Dan dalam hukum itu harus ada kesetaraan itu menurut Anda? Tentu, saya pikir ada satu proses kesetaraan, hukum itu mengajarkan sebuah kesetaraan itu. Jadi menurut Anda memang apa yang kemudian dipakai alasan oleh pemerintah dan juga kemudian dijustifikasi oleh DPR ini memang tidak bisa diterima? PP nomor 2 2007 itu ada istilah tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali. Tata cara memperoleh kewarganegaraan kembali itu untuk siapa? Untuk orang asing yang pernah punya latar belakang warga negara Indonesia, dan pasalnya sama, mengacu pada pasal 31 atau pasal 20. Kalau perdebatan hukum memang masih bisa terus kita kaji dan nanti akan ada prosesnya, tapi ekses politik ini kan juga harus dipertimbangkan oleh presiden terkait ini, Bang Henry ya Bang. Kemudian kalau kita melihat presiden banyak permasalahan orang ini, istana kebobolan, istana kecolongan, segala macam. Kemudian dengan diangkat lagi dan katanya sudah diproses, bahwa sebenarnya proses ini udah clear. Tapi ternyata kan masih ada riak-riak seperti ini. Ekses politiknya seperti apa, tapi dijawabnya lebih asik. Usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali usai jeda. Saya kali ini akan memberikan janji palsu untuk Bang Henry untuk nanya. Saya kembali ke Bang Masinton dulu, ini menarik. Sorry Bang, ada janji palsu buat Anda. Tapi Bang Masinton, kalau kita melihat ini kan harusnya kemudian DPR sudah berkonsultasi sebenarnya dengan Menkumham untuk bisa menjustifikasi apa yang kemudian diputuskan oleh pemerintah. Ini keputusan atau konsultasinya itu setelah surat peneguhan itu keluar atau sebelum sebenarnya? Setelah. Jadi ketika rapat dengan Komisi 3 dengan Menteri Kumham, kami menanyakan bagaimana status kewarganegaraan Archandra, apa sudah diproses atau bagaimana. Nah, Menteri Kumham menyampaikan bahwa dasar yang dia gunakan adalah pertama itu bahwa Archandra bukan jangan dimaknai sebagai orang asing. Dia orang Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan. Nah, maka prosesnya berbeda dengan di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan itu pasal 32 itu dia tidak harus 5 tahun. Dia tidak harus 5 tahun. Dan ada peraturannya itu Bang ya? Ada. Nah, diatur di Undang-Undang Undang-Undang Kewarganegaraan, diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007. Nah, kemudian ketika Pak Archandra mengembalikan kewarganegaraan Amerikanya, maka dia mengajukan sebagai kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu harus diberikan dalam 14 hari. 14 hari. Makanya kemudian buru-buru tidak diberikan, maka negara bisa dipidana.
bisa dipidana, pejabat bisa dipidana karena mengakibatkan stateless. Ya, seseorang tidak tidak memiliki keluarga Ini negara. terlepas dari Archandra ini spesial ya atau tidak, itu kan memang harus diberikan. Ini kita kan ngomong proses. Tapi kenapa kemudian Anda bertanya nggak, Bang Masinton, Komisi 3 DPR ketika dikonsultasikan oleh Menkumham, Anda bertanya nggak kepada Menkumham bahwa kenapa tidak melewati jalur yang ada dalam undang-undang misalnya pasal 20 itu. Misalnya jalur ekspres bahwa presiden memberikan surat meminta restu kepada DPR untuk bisa memberikan. Justru itu pasti kami tolak. Karena itu Pak Archandra ini bukan orang asing. Dia orang Indonesia yang berkeluarga negaraan Amerika. Jadi harus dibedain, Pak. Ya. Meletakkan Pak Archandra ini posisinya, dia bukan orang asing dalam arti dia bukan orang yang punya darah Indonesia. Dia orang Indonesia memilih berkeluarga negaraan Amerika, ya, secara sadar. Ada itu di pasal 23. Nah, diatur pula itu di dalam pasal 32, dia orang yang memilih secara sadar, ya, dia tidak harus melalui tahapan-tahapan harus 5 tahun. Nah, ketika dia mengembalikan paspornya. Makanya kemudian secara legal ini bisa diterima oleh Komisi 3 DPR. Iya, alasan-alasan itu kemudian bisa kami terima, ya, bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah memenuhi prosedurnya, gitu. Yang kami tanyakan kan prosedur pemberian dan ternyata clear kewarganegaraan Indonesia kembali, dan pemerintah menyampaikan itu dan kami pandang sudah clear. Sudah clear. Gitu. Kalau secara hukum sudah clear menurut DPR, tapi belum clear menurut Mas Bayu. Tapi kalau secara politik ini menurut Anda clear nggak? Nah, ini kan menarik. Ini makanya saya mau nanya dulu, ini kenapa judulnya pertaruhan kredibilitas demi Jonan dan Archandra. Nanti saya tanyakan produser kalau saya. Jonan nggak masalah. Ini kan adanya di Archandra. Nggak, jadi kalau kita runut kembali pada saat pengangkatan Archandra sebagai SDM waktu reshuffle jilid 2 kemarin, sebetulnya Presiden Jokowi dalam posisi yang aman. Karena pada saat itu publik mempertanyakan integritas Archandra justru. Justru Archandranya yang disoroti. Kenapa pada saat diangkat tidak ngaku kalau waktu itu WNA masih berwarganegaraan Amerika. Yang akhirnya kalau menurut saya, kalau tadi dikatakan stateless, ini orang statelessnya stateless ceroboh. Kenapa? Karena serta-merta kan, waduh gue mau diangkat jadi menteri, saya lepas semua. Nah, perbedaannya dengan pemain asing yang kita naturalisasi adalah banyak pemain asing sudah menjalani 5 tahun di Indonesia. Dan karena terus bermain di klub di sini misalnya ya. Dan terus kemudian yang kedua, mereka tuh belum pernah melempar kewarganegaraan Indonesia ke tong sampah, gitu kan? Ini kan dia lepas itu dengan sengaja, sukarela, dan tidak juga dalam integritas alasannya. Di salah satu majalah terbesar di Indonesia dia bilang, saya harus melepas kewarganegaraan Indonesia dan saya harus mengambil kewarganegaraan Amerika karena itu harus, kalau tidak hak paten yang saya ajukan tidak pernah disetujui. Ternyata tidak begitu. Pertimbangannya pragmatis sekali. Iya, ternyata tidak begitu. Jadi waktu itu Presiden Jokowi justru dalam keadaan yang safe, aman dia. Archandra yang dicercar. Ini orang tidak punya integritas karena berkali-kali membohongi, dan sekarang yang dibohongi itu waktu itu adalah presiden. Nah, tapi pada saat sekarang diangkat, publik kan bertanya. Bertanyanya simpel kok. Yang pertama, ini presiden nggak punya temen ya? Yang diangkat yang udah dipecat gitu. Pak Yonan kita tahu memiliki hal yang bagus memang, manajemen bagus. Tapi kan ya teman-teman SDM terserah lah kalau mempertanyakan kenapa bukan sarjana yang berasal dari SDM gitu yang kemudian diangkat, itu sih itu jelas. Kalau itu jawabannya mudah, prerogatif presiden. Baik. Dan nggak punya masalah kewarganegaraan ya Bang? Nggak punya masalah apa-apa. Nah sekarang pada saat diangkat, kan publik nanya juga, kenapa presiden memaksakan betul? Ada yang bilang, Hen, presiden itu kesengsem dengan kualitasnya Pak Archandra pada saat menjelaskan tentang Blok Masela. Katanya bisa irit gitu ya, lebih irit dari presentasi-presentasi yang lain. Tapi kan itu di atas kertas, Bos. Itu kan belum terjadi Masela. Tapi kalau itu memang menjadi pertimbangan presiden ya silakan saja. Tapi saat ini adalah memang orang jadi bertanya apakah benar-benar sudah selesai permasalahan hukum Archandra. Karena saya maaf Bang Masinton, saya nggak setuju kalau dia tetap dianggap orang Indonesia. Dia warga negara asing. Karena dia secara sadar dia buang itu. Secara politik itu punya konsekuensi nggak Bang? Maksudnya terkait dengan integritas pemerintahan gitu misalnya. Banyak orang bilang kembalinya Archandra ke negara Indonesia adalah bentuk nasionalisme. Menurut saya bukan. Tanyakan pada kenapa dia perlu membuang warga negara Indonesia. Kemudian tanyakan lagi siapa yang bisa menjamin di negara ini bila nanti dia sudah tidak jadi menteri, ya tetap menjadi warga negara Indonesia. Siapa yang berani menjamin kalau dia balik lagi ke sana?
Tapi kalau kualifikasi jadi apologi misalnya? Makanya kan sekarang pertanyaannya adalah kita sekarang tinggal tunggu saja. Sekarang bebannya ada di presiden loh. Ya. Saya lihat bebannya ada di presiden. Waktu itu sekali lagi presiden safe waktu itu. Sekarang bebannya ada presiden. Presiden harus benar-benar membuktikan bahwa yang dia pilih ini adalah benar-benar seseorang yang benar-benar qualified Ya. untuk mengerjakan segala permasalahan di SDM ini. Sekali lagi saya hormati kebijakan presiden. Tapi yang saya sayangkan adalah ini membuka lagi banyak kontroversi yang terjadi. Nah sekarang kan sulit juga gitu membandingkan kalau dengan pemain bola jelas beda Ya. kondisinya. Nah sekarang pertanyaannya kan kemudian kenapa ujuk-ujuk ya oke lah kemarin Pak Jonan bilang pekerjaan saya besar jadi saya perlu wakil menteri. Jadi kan sekarang ada 3 kan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan, satu lagi Menteri SDM yang punya wakil. Nah ini sekarang tadi kan ditanya ya ini udah selesai dan lain-lain. Tadi kan juga Bang Masinton udah jelaskan. Iya. Clear Pak masalah Yasona konsultasi setelah peneguhan. Iya. Tadi Mas Bayu bilang peneguhan nggak ada. Nah saya kan dari komunikasi politiknya. Betul. Maka presiden saya rasa tidak bisa hanya berkomunikasi bahwa tolong jangan dipolitisi, jangan dibawa ke ranah personal. Justru seharusnya bahwa presiden yang memberikan contoh bahwa semua yang dilakukan ini adalah clear. Jokowi yang saya takutkan ini kan Pak Presiden ini cuma ingin dicitrakan sebagai sosok yang nggak bisa diatur gitu. Saya nggak bisa diatur, pokoknya ini maunya saya tetap lantik dia. Iya. Pak Jokowi ini presiden cerdas mas, luar biasa intuisi politiknya dan sangat matang visinya. Iya. Kalau memang ternyata ini adalah pilihan beliau yang benar-benar matang, pasti akan publik nanti ujung-ujungnya tepuk tangan. Apresiasi. Kalau kita lihat Apresiasi. kinerja misalnya. Nah, Tapi harus kan diberikan waktu dulu kan Bang? Iya, pasti kan ini kan diberikan waktu. Kan tadi kita Publik juga bicara harus lihat. pertanyaannya kenapa mesti Archandra. Iya. Jadi kan ya itu tadi, publik memang harus lihat. Kenapa harus kemudian ditandemkan dengan Jonan kan pasti ada alasannya sendiri. Tapi kalau kata Mas Bayu tadi kan sebenarnya ada cara, ini kalau kita bicara, ini kalau kita bicara kategori orang asing ini kan bisa debatable antara Mas Bayu dan Bang Masinton ini berbeda. Tapi kan ada cara yang lebih safe dengan memakai undang-undang kewarganegaraan misalnya. Kalau tadi 5 tahun kayaknya nggak fair untuk Pak Archandra. Kemudian ada jalur yang lebih ekspres, harus meminta konsultasi dengan DPR betul. misalnya. Makanya Kenapa tadi kemudian tidak memilih jalur yang lebih safe gitu sehingga dispute ini tidak ada ke depannya. Betul. Ini kan konsolidasi politik juga bisa dijalankan. Sekarang oleh Presiden. sebetulnya kan kita bisa tanya Pak Archandra, kamu tuh sebetulnya gimana sih? Dia bisa kan ngomong ke publik, sebetulnya itu ceritanya gimana sampai melempar ke warga negara Indonesia, gitu ya. Kemudian waktu diminta tolong jadi menteri, kemudian mau tapi nggak ngomong gitu Dewan. Nah ini kan ceritanya harus diperjelas. Kalau masalah Pak Archandra kualitasnya bagaimana, saya yakin lah Presiden juga pasti kan memilih orang yang terbaik, gitu kan. Mungkin di mata Presiden Archandra bagus. Apakah Archandra boleh jadi menteri? Kalau dia orang Indonesia dari awal mah gampang, ini lancar-lancar aja jadi menteri. Dan siapapun boleh kok jadi menteri. Kan pertanyaannya gitu, sekarang Archandra boleh nggak jadi menteri? Kalau Archandra memang benar-benar sudah jadi warga negara, ya boleh, gitu kan. Nah, tapi kan sekarang masih ada kontroversi katanya. Nah, inilah makanya banyak akhirnya citra-citra yang melekat sekarang di presiden. Salah satunya itu, ini presiden jangan-jangan emang nggak punya teman, orangnya itu lagi. Ya sebenarnya udah clear. Gimana tuh Bang? Status keluarga negaranya sudah clear. Maka karena undang-undang kementerian negara itu yang diangkat menjadi menteri itu adalah Pak Jonan, bukan Pak Archandra. Itu kan sudah kompromi kan Bang masalahnya? Dalam undang-undang kementerian negara baik menteri maupun wakil menteri dia harus orang Indonesia. Nah, itu yang gugatan itu warga negara Indonesia. Nah maka sebenarnya ketika presiden mengangkat kembali Pak Archandra sebagai wakil menteri, dia sudah memenuhi ketentuan undang-undang kementerian negara itu. Dan presiden nggak mungkin terjerembab dalam masalah yang sama 2 kali gitu menurut Anda, Bang? Dong. Jadi karena memang sudah clear, persoalan kewarganegaraannya sudah clear. Oke, untuk masalah integritas yang tadi Bang Henry katakan, nah, kalau integritas dan etika politik ini kan juga hal yang integritas apa segala macam kan harus kita uji, kita berikan kesempatan kerja, ya dalam berapa lama nanti bisa dievaluasi, baru kita tahu kinerjanya seperti apa. Kan harus diberikan kesempatan dulu. Nah, yang diperdebatkan hari ini kan layak nggak Pak Archandra diangkat? Masalah status kewarganegaraannya masih belum clear, dianggap seperti itu, ada gugatan PT UN apa segala macam. Nah kalau kami melihat dari prosedur pengangkatan pewarganegaraan kembali Pak Archandra, ya menurut kami prosedurnya sudah pas. Sudah pas.
Tapi yang masalah integritas dan etika politik ini masih debatable dan harus diberikan Nah, waktu. kalau masalah etika PD apa Perjuangan segala melihat macam ini nggak kan sih Bang itu nanti jadi masalah Bang? Maksudnya orang yang kalau kata Bang Hendy tadi membuang paspor Indonesianya ke tong sampah, ini quote unquote bahasanya seperti itu untuk tindakan yang lebih pragmatis misalnya mendapatkan keuntungan pribadi misalnya di ya Amerika ini kan Serikat. sudah disumpah menjadi ini ya, menjadi menteri sebagai warga negara pasti disumpah dulu. Kemudian diangkat menjadi pejabat sebagai wakil menteri disumpah lagi. Itu tidak jadi concern apa-apa Bang ya? Maksudnya masalah-masalah seperti itu, Ya, track kalau record seperti itu? masalah-masalah ininya umpama Atas apa dasar yang dia kinerja atau lakukan, mungkin apa segala kompetensi? macam yang dia kata apa dia pernah memilih warga negara Indonesia, warga negara Amerika apa segala macam, ini kan soal tersendiri lagi gitu ya. Masalah etika kan sulit kita mengukur etika orang. Bukan sekeinginan sih Bang, bukan lebih. Itu kan lebih keinginan. Yang mau kita Hasrat, ukur ya, ini hasrat. kan bagaimana nanti Baik, ininya apa kinerjanya. Baik. Dia punya masalah hukum atau tidak. Kalau aku sih melihat pada kesitunya. Kalau ranah etika itu kan sulit mengininya. Kalau kita melihat ranah etika dan integritas, kompetensi itu debatable dan kita harus kasih waktu untuk membuktikan itu. Tapi masalah hukum kan kata Bang Masinton sudah clear. Ada apologi nggak sih untuk Jadi, hal-hal seperti ini? menurut saya inilah kemudian kenapa pada tahun 1986 keluar Undang-Undang 65 tahun 86 yang terakhir diubah Undang-Undang 51 2009. Tentang apa? Tentang peradilan tata usaha negara. Apa sih fungsi PT UN ini? Untuk menyelesaikan ya sengketa seperti ini, sengketa tentang penafsiran penerapan hukum. Dalam hal ini terjadi dua perbedaan pendapat. Bang Masinton sebagai anggota DPR, tadi tentu sebagai rekan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Komisi 3 mengatakan prosedurnya sudah oke sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan. Itu diuji di PT UN. Menteri Hukum juga demikian, bahkan Presiden menggunakan itu. Padahal Presiden sebenarnya diberikan kuasa oleh pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk mengoreksi, andai kata menganggap bahwa, Menteri Hukum itu salah, Anda harus seperti ini harusnya prosedur ini. Tapi oke lah, sekarang bola sudah bergeser ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, di mana ada dua kemungkinan putusan di sana. Yang pertama soal penundaan. Sekarang kalau penggugat mengajukan penundaan, dalam waktu berapa saat di tengah-tengah persidangan, nggak usah nunggu terlalu lama, bisa 2-3 minggu setelah persidangan keluar putusan penundaan bahwa SK penetapan ini ditunda keberlakuan. Meskipun belum keluar sekarang keputusan apa-apa ya? Belum persidangan dan belum mulai. Ketika ada putusan penundaan, maka mau tidak mau harus berhenti sementara Pak Archandra sampai ada putusan ingkrah. Berikutnya, kalau putusan PT UN ternyata kemudian mengatakan tidak sah, batal demi hukum SK tersebut sampai putusan ingkrah, mau tidak mau Pak Archandra juga nantinya harus berhenti sebagai Wakil Menteri ISDM. Karena atas dasar SK Menkumham itulah Bapak Presiden Jokowi mengangkat Archandra. Jadi saya pikir sekarang bolanya di PT UN, dan PT UN ini kan kekuasaan yang merdeka. Pemerintah pun nggak bisa mengakses itu. Ini kan sebuah kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, punya sebuah kemerdekaan. Meskipun terkait reklamasi, pemerintah juga menabrak PT UN itu kan tetap melanjutkan. Saya pikir akan dipertanyakan kalau Pak Jokowi sudah keluar putusan PT UN, Pak Jokowi ternyata tetap tidak memberhentikan Archandra Thahar. Tapi saya pikir negara hukum adalah cirinya adalah putusan pengadilan dianggap setara dengan undang-undang. Meskipun kita tidak bisa memprediksi atau meraba-raba apa putusan PT UN, tapi kalau dari segi prosedur, kemudian fakta-fakta yang ada, bagaimana Anda melihat kira-kira keputusan ini? Tapi nanti dijawabnya lebih asik kalau di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Ada di presiden, tapi kemudian presiden sudah memutuskan kick off dimulai, bola sudah ditendang, bola liar sekarang ada di pemain yang namanya PT UN. Tadi Anda mengatakan bahwa PT UN ini punya andil besar nih untuk menentukan bagaimana nasib Archandra ke depan dan punya resiko politik pastinya dan juga resiko hukum bagi presiden. Seperti apa bayangan Anda nanti? Yang pertama, di PT UN itu yang diadili bukan orang. Bukan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia, bukan Archandra, juga bukan Presiden Joko Widodo. Yang diadili adalah keputusan tata usaha negara. Apa? Yaitu keputusan Menkumham untuk meneguhkan status WNI Archandra. Apa yang diuji di PT UN? Dua, apakah pembentukan keputusan itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang ada? Yang kedua, apakah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, kecermatan, kehati-hatian, kemanfaatan, kepastian. Nah, dalam konteks keputusan ini, penggugat menguji bahwa berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan maupun PP pelaksanaannya, seharusnya dua jalur itu yang ditempuh oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia ketika
ingin memberikan warga negara Indonesia kembali kepada orang asing yang sebelumnya pernah punya warga negara Indonesia. Saya perjelas saja. Nah, yaitu Meskipun saudara bukan Archandra orang asing Tahar. dalam perspektifnya Bang Masinton karena tadi, sebenarnya orang asing itu sederhana saja. Orang yang tidak mempunyai status warga negara Indonesia, orang asing ada dua, pernah punya status WNI, ada yang tidak pernah punya status warga negara. Statusnya apa? Sama-sama orang asing. Mau kulitnya sawo matang, mau kulitnya iya, karena dilihat kan ini status. Oh, iya. Jadi dalam hal ini maka nanti PT UN tentu akan memanggil Menteri Hukum Hak Asasi Manusia, silakan Anda jelaskan argumentasi Anda karena dalil dari penggugat seperti ini. Di tengah-tengah itu ada namanya putusan penundaan. Putusan penundaan itu apa? Putusan penundaan. Iya, jika dianggap dengan diberlakukannya keputusan ini terjadi sebuah kerugian bagi masyarakat dan lain sebagainya, maka PT UN bisa memerintahkan putusan peneguhan itu ditunda sampai ada putusan ingkrah. Jadi yang digugat ini peneguhannya kan Mas Bayu? Keputusan Menkumham yang berisi tentang peneguhan status WNI tadi. Berarti peneguhan bisa saja ditunda. Nah, kalau ditunda, konsekuensi politiknya apa? Berarti maka SK ini dianggap belum pernah ada. Kalau SK belum punya ada? Ya otomatis Archandra Tahar harus berhenti sementara sampai ada putusan ingkrah sebagai Wakil Menteri SDM. Mau tidak mau, karena putusan PT UN sifatnya juga mengikat, sifatnya erga omnes, memiliki sebuah kesetaraan dengan undang-undang. Apa mau Presiden dianggap tidak patuh dan taat pada undang-undang ketika putusan PT UN menunda itu. Jadi saya pikir ini saat ini bola perdebatan tadi, dispute soal penafsiran status warga negara Archandra ini sekarang ada di PT UN. Dan ingat, PT UN adalah sebuah institusi pengadilan yang memiliki jiwa kemerdekaan yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Jadi saya pikir boleh saja pemerintah, Presiden, Menteri Hukum berpendapat demikian, tapi belum tentu PT UN berpendapat jadi seperti demikian. Cristiano Ronaldo bisa gocek kanan kiri meskipun dihadang sama back-back bagus gitu ya. Ini yang saya katakan Mas Budi. Undang-Undang Kementerian Negara pasal 10 tidak mengatur kok Menteri dan Wakil Menteri harus dilantik bersamaan. Boleh menteri dulu, kemudian di tengah jalan wakil menteri diadakan. Maksud saya pasal 10 itu sudah dicabut. Penjelasan pasal 10 yang dicabut Mas Sinton. Penjelasan bahwa wakil menteri harus pejabat karir itu nah, dicabut. ini juga betul nih. Yang dicabut penjelasan pasal 10. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 ya Bang ya. Wakil menteri boleh kapanpun dilantik, tidak harus bersama dengan menteri. Lah maksud saya, kenapa sih Presiden tidak menggunakan asas kecermatan, kehati-hatian? Tunggu dulu lah sampai putusan PT UN, minimal putusan penundaan. Kira-kira penundaan dikabulkan tidak? Atau kemudian putusan ingkrah. Lebih baik itu saya pikir lebih baik daripada kemudian memaksakan diri mengangkat saat ini, tiba-tiba beberapa waktu kemudian keluar putusan PT UN. Bang Masinton, ini Presiden mengabaikan faktor kehati-hatian, kecermatan dengan segala macam pertimbangannya ini. Apa sih Bang? Kenapa sih kemudian Presiden sampai seperti segininya gitu, bahasa anak muda zaman sekarang gitu? Tentulah Presiden sudah punya pertimbangannya sendiri kenapa harus mengangkat Pak Jonan dan Pak Archandra tentunya. Nah tadi bahwa gugatan ini sudah ada di PT UN mengenai status pemberian kewarganegaraan kembali Pak Archandra. Nah saya nggak mau ngomentarin itu sebenarnya. Biarkan itu menjadi ranah PT UN kita ya, karena itu lembaga yang independen dan mandiri. Nah maka memang kalau kita melihat dalam aspek kecermatan, ketelitian, segala macam, dari awal juga ketika Pak Archandra ya, kalau itu saya relatif setuju dalam umpama ketika Pak Archandra diangkat menjadi menteri ya, itu kan juga tanpa ada kehati-hatian dan tanpa ada ketelitian di situ ya. Tentu dalam hal ini kan bukan hanya presidennya, tentu dalam hal ini pembantunya ya yang harus meneliti itu. Nah tapi kalau dalam konteks ketika Pak Archandra kembali dilantik menjadi sebagai wakil menteri, tentu menurut saya Presiden sudah melakukan sudah dengan cermat meneliti dan hati-hati ketika mengangkat itu, karena beliau pasti tidak mungkin mau mengulangi hal yang sama terulang kembali gitu ya. Nah tentu dari proses ini kalau tadi ada PT UN segala macam itu kan hal yang terpisah lagi ya, bahwa putusan itu juga nanti harus sampai inkrah segala macam, itu kan proses panjang. Nah tapi yang kita lihat adalah bagaimana kita memberikan kesempatan pada dua orang ini ya, Pak Jonan dan Pak Archandra. Pak Jonan itu memiliki sisi kepemimpinan manajerial yang baik, dan Pak Archandra ini yang katanya memiliki kemampuan teknis di bidang energi. Nah ini dua ini kita harapkan
bisa membenahi ESDM kita. Parlemen sendiri, terutama Komisi 3 akan mengawal proses ini nggak Bang? Ini kan kemudian proses PTUN tersendiri tapi masih berjalan dan publik masih akan memantau, apalagi kini sudah menjadi konsumsi publik yang besar. Kalau di Komisi 3 sudah clear, ya. Menkumham tidak akan dimintai keterangan lagi atau tidak akan di... Kami kan sudah memintai penjelasan dari Menkumham mengenai status keluarga negaraan Pak Archandra, sudah clear di situ. Nah, kalau ada proses di PTUN, gugatan dari masyarakat itu sisi yang lain lagi. Iya, berarti waktu itu nggak tahu kalau ada gugatan itu. Jadi Pak Yasona nggak ngomong ya, nggak ngomong ke maksud kini udah clear, tapi ada yang gugat, nggak ngomong kan? Enggak. Nah, itu dia nggak kalau gugatan itu hal yang terpisah. Oke. Itu hak warga negara. Tapi tidak diperbincangkan juga di Komisi 3 waktu itu, Bang. Sama sekali tidak dikonsultasikan. Gugatan itu bukan ranah politik. Kalau kita kan bisa memberikan pertimbangan politik dan pertimbangan hukumnya. Ya. Tapi Anda melihat bahwa ini akan jadi problem politik nggak sih ke depan, Bang? Enggak, saya nggak melihat itu. Justru Presiden menegaskan tadi, jangan dilihat secara politik, jangan lihat personalnya, ini persoalan manajemen. Artinya apa? Dengan pengangkatan Pak Ignatius Jonan dengan Pak Archandra ini, Presiden ingin melakukan pembenahan di sektor Kementerian ESDM tadi. Ini keseriusan berarti ya? Kenapa Presiden menegaskan, pertama faktor manajemen, kedua kenapa mengangkat dua orang ini berani, keras kepala itu mau bekerja, punya landasan kokoh dan mau ke lapangan. Nah, pertimbangan Presiden kan itu. Nah, beliau butuh orang-orang yang punya pendirian yang kuat untuk bisa melakukan reformasi di sektor migas dan ESDM itu. Oke. Pasti kita akan butuh waktu untuk menguji seberapa canggih atau seberapa keras kepala, terutama yang dalam bidang positif ya, kedua orang pilihan presiden ini. Tapi kalau kita melihat terakhir Bang Henry dari Anda, dengan segala konsekuensi dan kemungkinan hukum dan politik yang terjadi, apa yang akan dialami presiden ke depan nih dengan adanya disputing? Ya, sekarang kan bottom line-nya dulu lah kita ambil. Jadi sebuah keputusan presidennya juga kita kenal orang baik, dan dia mengangkat orang-orang baik gitu kan. Jadi artinya Yonan ya Archandra juga pada dasarnya juga orang baik gitu. Nah, kalau pertanyaannya kira-kira nanti akan seperti apa, bebannya sekarang ada di presiden seperti saya tadi katakan, karena beliau kan memaksakan bahwa ini adalah prerogatif saya mau Archandra jadi wakil menteri. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi bahaya nggak sih kalau sampai ada nanti keputusan peneguhan, kemudian penangguhan atau mungkin sampai dibatalkan? Makanya saya juga kan diantara kita berempat kan nggak ada yang tahu tuh gimana cek and recheck Pak Jokowi kepada bawahannya. Kalau bayangan saya sih namanya presiden mungkin nih kan saya belum pernah juga jadi presiden. Gimana? Sudah clear semua? Sudah oke? Sudah Pak? Sudah beres? Sudah ya? Nggak ada masalah lagi? Oh sudah Pak? Sudah beres? Itu kenapa Bayu tiba-tiba ngomong ada tuntutan di PT UN? Oh iya saya lupa Pak. Gitu kan bisa aja gitu kan. Tapi kan ini udah dilantik juga gitu kan. Nah, makanya sekarang tinggal Archandra membuktikan kepada presiden membuktikan kepada rakyat bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Kita lihatlah SDM nanti kita biarkan Archandra dan Archandra membantu Pak Yonan untuk memperbaiki ini. Mudah-mudahan aja hasilnya baik semua dan PT UN tidak mengganjal kali ya. Tidak mengganjal dan tidak membuat kisru politik baru ke depannya. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Bang Henry, terima kasih Bang Masinton atas perbincangan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan perspektif yang cukup berimbang ya untuk publik melihat masalah ini dengan lebih bijak. Terima kasih.